Salam dan bahagia, perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang anggaran piutang dan kas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Kutila Kontesa Jena, NIM 2019-017-082. Rekan saya Milanda, NIM 2019-017-109. Dan Arum Puspita, NIM 2019-017-116. Anggaran piutang. Piutang merupakan salah satu bentuk investasi yang tidak berbeda dengan investasi lain, seperti investasi yang berwujud kas atau bank, persediaan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi, dan sebagainya. Sebagai salah satu bentuk investasi, maka piutang yang pertama menyerap sejumlah dana modal kerja, kedua mempunyai usia tertentu sesuai dengan waktu keterikatannya, ketiga, memengaruhi tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, perlu monitor tingkat efisiensi pengelolaannya dari waktu ke waktu. Manfaat penjualan kredit. Yang pertama, merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan. Kedua, dengan meningkatnya volume penjualan, maka keuntungan pun diharapkan akan meningkat. Ketiga, dengan adanya hubungan utang piutang, maka hubungan dagang antara perusahaan dengan para pembelinya menjadi lebih erat, sehingga kredit menjamin kontinuitas hubungan. Keempat, keuntungan dari selisih bunga modal. Berbagai beban yang timbul sebagai akibat pemberian kredit. 1. Beban biaya modal. 2. Biaya administrasi piutang. 3. Piutang yang tak tertagih. Kebijaksanaan piutang atau penjualan kredit. Berbagai langkah yang perlu dipersiapkan antara lain meliputi: 1. Dibentuknya unit kerja yang khusus ditugaskan mengurusi piutang. Tugas pokok dari unit kerja ini meliputi: A. Mencari langganan potensial yang dapat diberikan kredit. B. Menyeleksi para calon debitur. C. Membukukan transaksi kredit yang terjadi. D. Melakukan penagihan piutang. E. Membukukan mutasi kredit atau piutang. F. Menyusun dan mengklasifikasikan piutang outstanding menurut usianya masing-masing. G. Membuat analisa dan evaluasi piutang sebagai salah satu bentuk investasi. H. Menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dari piutang. I. Membuat laporan tentang pengelolaan piutang bagi para pengambil kebijakan tentang piutang. 2. Penentuan kebijakan piutang yang jelas. Untuk dapat digunakan sebagai pedoman unit kerja yang mengurusi piutang, perlu: A. Penentuan plafon kredit. B. Penentuan jangka waktu kredit. C. Pedoman melakukan seleksi calon debitur. D. Penentuan jumlah piutang ragu-ragu. E. Penentuan jumlah anggaran. 3. Penentuan kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang. A. Tingkat perputaran piutang yang rumusnya adalah penjualan kredit neto setahun dibagi piutang rata-rata awal dan akhir tahun. B. Presentase piutang tak tertagih yang sebenarnya. Tingkat presentase ini perlu dibandingkan dengan rata-rata piutang tak tertagih untuk industri ataupun usaha lain yang sejenis. C. Usia piutang rata-rata. Dari daftar piutang yang ada, dapat dikelompokkan presentase dari piutang yang masih berada dalam batas waktu seharusnya, jatuh tempo, presentase yang terlambat 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, dan sebagainya. D. Biaya pengelolaan setiap jumlah tertentu dari piutang. Piutang merupakan salah satu bentuk investasi yang menimbulkan biaya seperti: pertama, biaya modal. Kedua, biaya administrasi piutang. Ketiga, biaya berupa piutang yang tak tertagih. Jumlah biaya ini berubah-ubah dari waktu ke waktu karena terdapat: pertama, perbedaan jumlah nasabah. Kedua, perbedaan nilai piutang keseluruhan. Ketiga, perbedaan fungsi piutang atau kredit. Keempat, perbedaan jangka waktu kredit. Kasus 1. Ilustrasi keputusan tentang piutang. Perusahaan dagang Niaga Prima selama ini telah melaksanakan transaksi tunai seluruhnya. Pada saat terakhir, perusahaan merasa terancam
karena perusahaan pesaingnya menawarkan fasilitas kredit pada para langganan mereka. Sehingga para langganan yang biasa membayar tunai mulai menanyakan kemungkinan pembelian kredit seperti yang dilakukan perusahaan pesaing. A. Data keuangan setahun terakhir menunjukkan angka-angka berikut. Struktur kekayaan: aktiva lancar 32 juta, aktiva tetap 8 juta, total aktiva 40 juta. Struktur modal: modal asing 12 juta, modal sendiri 28 juta, total pasiva 40 juta. B. Modal bank berupa pinjaman jangka panjang dengan tingkat bunga sebesar 20% setahun. C. Laporan laba rugi usaha tahun 2A11. Penjualan 100 juta, harga pokok penjualan 75%, 75 juta, laba kotor 25 juta, biaya usaha, biaya penjualan 5 juta, biaya umum dan administrasi 4 juta, totalnya 9 juta. Laba usaha 16 juta, bunga 20% dikali 12 juta sama dengan 2.400.000. Laba sebelum pajak 13.600.000, pajak 10%, 1.360.000. Laba setelah pajak 12.240.000. D. Ketentuan khusus. Biaya penjualan 50% fix. Yang kedua, biaya umum dan administrasi 100% fix. E. Keputusan yang sedang dipertimbangkan perusahaan adalah 1. Perusahaan akan menawarkan penjualan kredit dengan jangka 2 minggu atau 15 hari kerja kepada semua pembelinya. Akibat yang diperkirakan: pertama, penjualan keseluruhan akan meningkat 25%, yang akan diikuti dengan kenaikan harga pokok secara proporsional. Kedua, kebutuhan dana modal kerja akan meningkat sesuai jangka waktu kredit yang diberikan. Ketiga, akan ada biaya administrasi kredit sebesar 1 juta yang seluruhnya bersifat tetap. Yang keempat, jumlah bad debts diperkirakan sebesar 1% dari penjualan kredit keseluruhan. Yang dua, bila mana hal tersebut harus dilakukan dengan pemberian kredit 30 hari kerja. 3. Seandainya seperti pada nomor 1A, harus dicapai pada bad debt 2%. Pertanyaannya, apakah keputusan pemberian piutang tersebut harus diterima? Penyelesaian kasus 1, ilustrasi keputusan tentang piutang. Keterangan: penjualan semula 100 juta. Alternatif 1 125 juta, alternatif 2 125 juta, alternatif 3 125 juta. Harga pokok penjualan 75%. Semula 75 juta, alternatif 1 93 juta 750, alternatif 2 93 juta 750, alternatif 3 93 juta 750. Laba kotor: semula 25 juta, alternatif 1 31 juta 250, alternatif 2 31 juta 250, alternatif 3 31 juta 250. Biaya usaha: biaya penjualan semula 5 juta, alternatif 1 5 juta 625, alternatif 2 5 juta 625, alternatif 3 5 juta 625. Biaya administrasi piutang: semula tidak ada, alternatif 1 1 juta, alternatif 2 1 juta, alternatif 3 1 juta. Biaya umum dan administrasi: semula 4 juta, alternatif 1 4 juta, alternatif 2 4 juta, alternatif 3 4 juta. Bad debts: semula tidak ada, alternatif 1 1 juta 250, alternatif 2 1 juta 250, alternatif 3 2 juta 500. Laba usaha: semula 16 juta, alternatif 1 19 juta 375, alternatif 2 19 juta 375, alternatif 3 18 juta 125. Bunga: semula 2 juta 400, alternatif 1 3 juta 600, alternatif 2 4 juta 800, alternatif 3 3 juta 600. Pajak 10%. Semula 1 juta 360, alternatif 1 1 juta 578, alternatif 2 1 juta 458, alternatif 3 1 juta 453. Laba bruto:
semula 12.240. Alternatif 1 14.198, alternatif 2 13.118, alternatif 3 13.073. Rentabilitas ekonomis semula 40%, alternatif 1 42%, alternatif 2 37%, alternatif 3 39%. Rentabilitas modal sendiri semula 43%, alternatif 1 50%, alternatif 2 46,8%, alternatif 3 46,7%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tambahan pinjaman atau modal yang dibutuhkan. Alternatif 1 120 juta dibagi 300 HK dikali 15 HK sama dengan 6 juta. Bunga 20% dikali 12 juta ditambah 6 juta sama dengan 3.600.000. Alternatif 2 120 juta dibagi 300 HK dikali 30 HK sama dengan 12 juta. Bunga sama dengan 20%, 12 juta ditambah 12 juta sama dengan 4.800.000. Dengan memperbandingkan akibat yang terjadi atas ketiga alternatif keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, keputusan yang tepat adalah alternatif 1, yaitu dengan memberikan kredit selama 2 minggu dan terjadi peningkatan penjualan keseluruhan sebanyak 25%. Dengan peningkatan rentabilitas ekonomis sebesar 21% dari 40% menjadi 42% dan rentabilitas modal sendiri sebesar 7% dari 43% menjadi 50%. Alternatif 2 ditolak karena kedua alternatif ini laba bersih dan rentabilitas modal sendiri yang lebih rendah daripada alternatif 1. Hal ini didukung oleh adanya penurunan rentabilitas ekonomi. Pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas. Arus kas masuk dari penjualan kredit akan sangat tergantung kepada 1. Jangka waktu kredit, 2. Keaktifan para petugas penagih piutang, 3. Mutu atau benefitas para kreditur yang dipercaya perusahaan untuk membeli barang secara kredit. 4. Situasi usaha pada umumnya. Manfaat anggaran piutang ada 3. Yang pertama, dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu. 2. Dapat diketahui jumlah piutang yang sudah jatuh tempo. 3. Dapat diperkirakan arus kas masuk yang berhasil dari penjualan kredit. Kasus 2. Pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas. Perusahaan niaga maju merencanakan akan menyusun schedule pengumpulan piutang dan anggaran penerimaan kas untuk tahun 2A11. Data yang berhasil dikumpulkan meliputi 1. Rencana penjualan tahun 2A11 adalah triwulan 1 sebesar 600.000, triwulan 2 sebesar 800.000, triwulan 3 sebesar 1 juta, dan triwulan 4 sebesar 1.400.000. Asumsi penjualan kredit dan tunai adalah penjualan
terjadi di awal periode atau awal triwulan. 2. Ketentuan penjualannya adalah sebesar 40% dari total penjualan adalah penjualan tunai dan sisanya adalah penjualan kredit. Untuk penjualan tunai, manajemen menetapkan akan memberikan potongan harga sebesar 20%. Untuk penjualan kredit, manajemen memberlakukan trade of payment 6/10 atau N/90 sebesar 60% dari penjualan kredit. Pembeli akan memanfaatkan periode potongan sedangkan sisanya tidak memanfaatkan periode potongan. Dari pembeli yang tidak memanfaatkan potongan 50%-nya akan membayar pada triwulan transaksi dan sisanya akan membayar pada triwulan berikutnya. Diperkirakan besarnya piutang tak tertagih tersebut adalah 4% dari penjualan kredit. Menyusun schedule pengumpulan piutang tahun 2A11. Menyusun anggaran piutang kas tahun 2A11. Anggaran kas. Tujuan utama dilakukannya penyusunan anggaran atau rencana kas adalah untuk merencanakan posisi likuiditas perusahaan sebagai dasar penentu pinjaman atau investasi. Tujuan penyusunan anggaran kas yang pertama menentukan posisi kas pada berbagai waktu. Kedua, memperkirakan kemungkinan defisit atau surplus defisit terjadi bila mana pemasukan ditambah saldo awal ternyata lebih kecil dari kebutuhan penyaluran yang harus dibayar. 3. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek atau panjang dengan adanya kemungkinan terjadinya defisit kas. 4. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit besar kecil, kas tersedia mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membelanja modal kerjanya. 5. Sebagai dasar otorisasi dan anggaran yang disediakan sesuatu jenis biaya yang sudah dianggarkan pada diatur penggunanya lewat mekanisme motorisasi pengeluaran kas. 6. Dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran anggaran kas yang sudah berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek dan memerlukan rencana alat estimasi aliran kas masuk dan keluar yang rinci. Dari skema tersebut terlihat adanya dapat 4 pihak yang sekaligus menjadi penyalur dana dan penerima dana. Mereka itu adalah perusahaan yang melaksanakan proses produksi barang atau jasa sebagai pihak pertama dan pengambilan inisiatif atas terjadinya keseluruhan hak arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Untuk kasus 3, anggaran kas tahunan jangka pendek dapat dilihat di tabel sebagai berikut. Cara penyelesaian kasus 3 anggaran kas tahunan jangka pendek dapat dilihat di tabel sebagai berikut. Anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara 2 periode anggaran dan perhitungan rugi laba perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua neraca tersebut. Konsep neraca menyatakan bahwa neraca selalu seimbang, jumlah kekayaan perusahaan sama dengan jumlah modal yang dimiliki ditambah hutang-hutangnya. Nah, di bawah ini merupakan tabel, yang tabel sebelah kiri itu merupakan sumber-sumber kas atau penambahan, yang tabel sebelah kanan penggunaan kas atau pengurangan.
Kasus 4. Anggaran kas jangka panjang. Untuk proses penyusunan anggaran kas jangka panjang, PT Niaga Jaya menyiapkan data sebagai berikut. Yang pertama, saldo kas real awal tahun 2011 sejumlah 700.000 dan modal kerja non-kas sejumlah 1.500.000. Modal kerja non-kas ini akan meningkat setiap tahunnya sebesar 400.000. Yang kedua, rencana penjualan tahun 2A11 sebesar 8 juta dan diharapkan meningkat setiap tahunnya sebesar 400.000. Yang ketiga, perkiraan biaya variabel adalah 40% dari penjualan, sedangkan biaya tetap 3.800.000 dan tahun 2014 peningkatan sebesar 10%. Yang keempat, depresiasi dan amortisasi ditentukan 30% dari 3 juta atau fixed asset. Yang kelima, sumber kas lainnya. Yang pertama, penjualan aktiva tetap 2011 sejumlah 1.500.000 akan bertambah 500. Kedua, pembayaran modal selama 4 tahun sejumlah 400.000, 500.000, 3.500.000 dan 1 juta. Yang informasi ketiga, pembayaran dividen selama 4 tahun 2.500.000, 300, 300 dan 300. Berdasarkan data tersebut, diminta yang pertama menyusun proyeksi laba rugi tahun 2011 jika besarnya laba 30%. Yang kedua, menyusun anggaran kas tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Yang ketiga, perkirakan kebutuhan modal kerja dan non-kas tahun 2011 sampai dengan 2014. Selanjutnya, penyelesaian kasus 4 anggaran kas jangka panjang. Nah, yang pertama itu tabel proyeksi laba tahun 2011 sampai 2014. Dalam tabel ini menjelaskan ada penjualan, VC, VC, TC, laba kotor, pajak 30% dan IT atau EAT. Di sampingnya nomor 2, anggaran kas tahun 2011 sampai dengan 2014. Saldo awalnya pada 2011 yaitu sebesar 700.000, tahun 2012 1.200.000, tahun 2013 4.218.000, tahun 2014 3.854.000. Nah, pada penerimaan kasnya ada EAT sebesar 700.000, tahun 2011, tahun 2012 868.000, tahun 2013 ada 1.036.000 dan tahun 2014 turun sebanyak 938.000. Untuk pendepresiasi dan amortisasi tahun 2011 900.000, tahun 2012 900.000, tahun 2013 dan tahun 2014 juga 900.000. Untuk penjualan aktiva tetap tahun 2011 12 sama 50.000, tahun 2013 500.000 dan tahun 2014 kembali 50.000. Penjualan saham ada pada tahun 2013 sebesar 1 juta. Pinjaman bank ada pada tahun 2012 sebesar 2 juta. Total penerimaan kasnya pada tahun 2011 1.650.000, tahun 2012 3.818.000, tahun 2014 3.436.000 dan tahun 2014 1.888.000. Kas tersedianya 2.380.000 tahun 2011, pada tahun 2012 5.118.000, tahun 2013 7.654.000 dan tahun 2014 5.742.000. Untuk pengeluaran kasnya Sinking Fund atau pada tahun 2011 sebesar 500.000. Pengeluaran modal pada tahun 2011 400.000, tahun 2012 500.000, 2013 3.500.000 dan 2014 1 juta. Membayar dividen pada tahun 2011 250.000, pada tahun 2012 300.000, 2013 300.000 dan 2014 300.000. Total pengeluaran kasnya untuk tahun 2011 1.150.000, 2012 800.000,
2013 3.800.000 dan 2014 1.300.000. Sehingga saldo akhirnya 2011 itu ada 1.200.000, untuk 2012 ada 4.218.000, untuk tahun 2013-nya 3.854.000 dan untuk tahun 2014 4.442.000. Yang ketiga, perkiraan kebutuhan modal kerja non-kas tahun 2011 sampai dengan 2014. Saldo kas awal pada tahun 2011 sebesar 700.000. Modal kerja non-kas pada tahun 2011 1.500.000, tahun 2012 1.575.000 dan tahun 2013 1.653.750, tahun 2014 sebesar 1.736.438. Untuk total modal kerja pada tahun 2011 sebesar 2.200.000. Kenaikan MK non-kas 75.000. Meningkatnya penjualan 2011 sampai dengan 2014 diperkirakan sebesar 40.000 dibagi dengan 800.000, sehingga 0,5 atau sebesar 5%. Yang selanjutnya, pengendalian posisi kas. Pengendalian kas berfungsi untuk menentukan posisi kas pada berbagai dimensi waktu. Umumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran kas berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana laba. Ini disebabkan oleh yang pertama, perubahan variabel-variabel yang mempengaruhi kas, misalnya tingkat pajak. Yang kedua, kejadian-kejadian mendadak dan tidak diharapkan yang mempengaruhi operasi perusahaan. Yang ketiga, kurangnya pengendalian kas. Pentingnya sistem pengendalian kas yang efektif itu, yang pertama, meningkatkan usaha pengumpulan piutang, yang kedua, mengurangi biaya kas, dan yang ketiga, menunda pengeluaran modal, keempat, menunda pembayaran hutang, dan kelima, mengurangi persediaan, dan yang terakhir, mengubah waktu operasi yang mempengaruhi kas. Yang selanjutnya, prosedur pengendalian kas, evaluasi secara terus-menerus atau continuous evaluation, yaitu dilakukan secara terus-menerus dan memperhitungkan kemungkinan posisi kas di masa yang akan datang. Hal ini meliputi evaluasi periodik dan laporan penting, biasanya bulan, dan estimasi posisi kas yang akan datang atau periode sisa. Yang kedua, pengendalian kas dengan catatan data harian atau mingguan. Tujuannya untuk mencatat harian dan mingguan adalah untuk meminimalkan biaya bunga serta memperhatikan jumlah kas yang cukup. Yang selanjutnya, critical review. Judul yang kami bawakan dalam critical review ini yaitu Sistem Informasi Analisis Penerimaan Kas menggunakan metode anggaran pengumpulan piutang pada toko 39. Nama penulisnya yaitu Ivan Darwan, Syafri Arif, dan Sudirman. Penerbitnya dari Karisma Tech. Volume dan nomor, volume 16 nomor 1. Untuk tahunnya yaitu 2021. Pendahuluan. Dalam penelitian ini penulis tidak memaparkan penelitian terlebih dahulu dan juga tidak ada pembaharuan dari penelitian yang dilakukan karena sifat penelitian ini berupa analisis perusahaan. Permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya laporan pengumpulan piutang, kurangnya perencanaan dalam penerimaan piutang, dan informasi penerimaan piutang yang masih dikelola secara manual, yang dimana jumlah piutang yang diterima dicatat sesuai dengan jumlah penerimaannya tanpa melihat tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, tinjauan literatur. Tidak terdapat grand theory dalam penelitian ini. Pembahasan dalam jurnal ini yang pertama ada membahas kondisi awal perusahaan toko 39. Terdapat dua penjualan, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit, yang dimana penjualan kredit tidak sebanyak dengan penjualan tunai. Perencanaan dalam pengumpulan piutang agar dapat memperkirakan jumlah piutang yang akan diterima pada tiap bulan. Yang kedua, membuat rencana sistem aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa Visual Basic dengan database MySQL. Yang ketiga, pengujian sistem menggunakan pengujian black box. Sistem dipandang sebagai kotak hitam yang diketahui isi dan fungsinya.
Pembahasan yang terakhir disimpulkan penulis dapat memenuhi tujuan penelitian adalah penulis berhasil merancangkan sistem informasi analisis penerimaan kas menggunakan metode anggaran pengumpulan piutang pada toko 39 sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pihak toko dalam hal pengumpulan piutang berupa informasi yang jelas mengenai daftar kreditur yang belum bayar dan yang sudah dalam sebulan maupun periode dan juga adanya laporan dari para kreditur yang lebih Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.